Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini kita berselancar di internet saja ya. Kita ngelihat aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan oleh orang dalam pengelolaan perpustakaan digital ya. Nanti lihat-lihat saja apa yang orang kasih gratis lah ya. Kalau cara buat kan buku kemarin book creator. Terus mungkin nanti bisa pakai Canva ya kalau mau edit-edit cover-covernya. Nah sekarang eh, aplikasi apa saja yang digunakan oleh lembaga atau organisasi ya terkait dengan pengelolaan perpustakaan digital ini. Mungkin kita lihat dari ini saja Pak, internet ya. Eh, ya apa berarti ini ya apa aplikasi pengelolaan perpustakaan digital gitu aja ya. Hmm. Aplikasi pengelola digital membantu. Oke, ini aplikasi perpustakaan digital online digital. Nah, mungkin ini aja nih ya. 12 aplikasi perpustakaan online gratis ya. Coba kita lihat lihat ininya saja eh, apa saja yang digunakan untuk perpustakaan digital atau online ya. Mungkin yang kita sudah kenal ya, sudah pernah coba pakai 12 aplikasi perpustakaan. Pertama, aplikasi perpustakaan online menjadi tren di era digitalisasi. Oke ya, digitalisasi berhasil mengubah dahulu kebiasaan masyarakat dahulu membaca dalam bentuk print out atau offline ya. Sekarang sudah bisa memanfaatkan wawasan dan ilmu. Kita harus membaca buku, surat kabar, untuk mendengarkan radio, televisi. Sekarang zaman sudah berubah ya. Untuk itu bisa belajar membaca ilmu, cukup duduk manis dan membuka masing-masing smartphone-nya. Ya, artinya bisa dibuka di handphone atau di internet. Bahkan sekarang hampir perpustakaan daerah hingga nasional ya sudah mengikuti tren masa ya dengan menyediakan aplikasi perpustakaan online. Tujuannya untuk mengikuti perubahan dunia dan memudahkan masyarakat membaca secara mudah dan tidak perlu harus datang ke perpustakaan. Ya memang seperti itu ya. Sekarang eh, sudah ya harus ini memanfaatkan teknologi, sudah tidak lagi perubahan yang dari offline ke yang dari manual ke digital ini kita harus harus beradaptasi merespon ya. Mungkin orang dulu harus ke perpustakaan, sekarang ya tinggal pakai handphone saja. Kalau kita mau bahan cetaknya mungkin perlulah ke perpustakaan ya. Tapi itu juga kita sudah bisa dari rumah ngecek ya di perpustakaan mana ada buku itu ya, buku bahan pustakanya. Mungkin ada di perpustakaan daerah, ada di perpustakaan Windar dan Patah atau ada di Unsri ya. Ya. Biasanya ya kita butuh itu pada saat kita
melakukan penelitian mungkin ya, menulis buku atau melakukan penelitian. Nah, kita perlu pakai buku atau sumber yang apa yang lengkap, artinya ngambil buku lah gitu ya. Berarti kan kita harus ke perpustakaan. Mungkin karena sekarang tidak ada, biasanya kita kan seperti itu. Kalau ada tugas atau ada keperluan ya, baru kita ke perpustakaan. eh, Cari buku. Tapi sekarang sudah bisa kita telusur itu buku yang kita cari itu ada di mana. Itu bahkan ada yang sudah pakai filenya sudah ngasih gitu ya. Dan ada juga beberapa penulis dia kasih secara gratis di internet kan banyak ya. Buku luar juga sudah ada buku di Libgenis itu, seluruh buku bisa kita download ya. Kalau orang luar memang sudah ngasih ngasih secara gratis ke kita ya. Kalau kita masih pertimbangan dengan penulis ya, karena mereka menulis juga belum maksimal di pembayaran atau jerih payahnya itu belum maksimal, jadi masih nuntut ya. Kalau di luar negeri kan kalau kita nulis meneliti sudah dibayar orang gitu kan. Makanya sudah selesai penelitian, eh, dijadikan buku, terus bukunya disebarkan, dia udah merasa tidak tidak terlalu sakit lah bahasanya ya, tidak terlalu kecewa ada apa eh, menyerahkan buku itu. Kalau sekarang kan kita orang Indonesia karena memang pribadi, ya itu tadi kalau ada orang mau menggunakan ada yang dituntut bahkan kan, ada yang apa dikasuskan. Nah, itu karena semuanya kita belum maksimal dalam menghargai penulis itu kan. Ya baik, jadi itu ya. Bahkan nanti kalau mau nulis skripsi, nulis buku, satu saja yang bisa Anda manfaatkan, Google Book itu. Sudah selesai ya skripsi kita ya. Khususnya untuk bab 2. Jadi kita ke sumber-sumber itu sudah ada semua. Nah, ini Bapak contohkan misalnya ya. Sebelum yang nanti yang ini apa? eh ini ya, sebelum kita cobai satu-satu aplikasi ini ada bukunya tidak itu. Misalnya kita contohkan yang Google Book saja ya. Google Book, Google Book. Ini kalau hanya untuk membuat makalah, pakai Google Book ini sudah selesai ya ini ya. Nah, misalnya kita mau buat makalah buku misalnya, pengertian perpustakaan digital. Ini ini Google Book ini seluruh buku di penerbit sudah ngasih di sini ya. Kita bisa bisa baca tapi tidak full bukunya ya. Mungkin ada bab satu, bab 3, mungkin bab 2-nya dihilangkan gitu ya, sama bab 5. Karena apa? Sebenarnya dia ini hanya untuk promosi ya, biar bukunya dibeli orang. Tapi kita manfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan akademik kita kan. Ini misalnya Bapak cari pengertian perpustakaan. Klik ini, nah sudah banyak ya buku pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan digital. Ini aplikasi, nah cari nih, sini bisa. Perpustakaan digital adalah, nah ini kan, kita bisa ambil ini. Nah ini pengertian perpustakaan digital. Soalnya digital adalah perpustakaan yang menyimpan data baik baik apa eh, buku, tulisan, gambar, suara, dan bentuk elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan internet nih ya.
protokol jaringan ya. Nah, ini kan kita bisa ambil segini. Nah, segini nih diketik. Ini memang tidak bisa di copy ya, tidak bisa di download. Ini sudah diketik, kemudian ambil ini sumber sebagai sumber. Ini halaman berapa? Halaman 186. Ya, halaman 186 ya. Nah, sudah selesai ini, kita buat biasanya kalau Bapak pakai itu, pakai Zotero atau Mendeley ya. Nah, nanti tinggal ini, karena kita sudah ambil ini, mau kita jadikan sebagai sumber ya, pengertian perpustakaan, nanti tinggal maju saja ke ini ya, apa, ke halaman pertama. Halaman pertama, mana nih caranya nih, biar, nah, sampai ke halaman pertama. Oh, 187 tadi, nah ini kan. Jadi pengarang, misalnya judul buku, Sistem Informasi Manajemen. Penulisnya, ini penulisnya ya, Ahmad Rudini Eskom MM. Nah, ini kan. Terus eh, tahunnya 2023. Penerbitnya Aska Pustaka. Ini di Jalan Sudirman, Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Nah, berarti bisa Padang atau Sumatera Barat ya. Jadi ini sudah bisa dijadikan sebagai sumber sumber untuk membuat makalah, buat skripsi. Jadi sekarang sudah seperti itu ya. Cuman persoalannya ini kan dia kan tidak ngasih semua ya. Halamannya cuma berapa yang karena dia sebenarnya fungsinya, intinya dia tuh mau promosi saja ini kan. Kalau mau kita mau beli harganya berapa nih? 113 kan. Kita tumpang baca terus bisa dijadikan catatan kaki ya, sumber ya. Udah gitu aja kan. Atau kita mau numpang baca saja kan. Pengertian sistem. Nah, ini kan sudah ada semua. Jadi sudah itu yang dimaksud, kita beradaptasi, bukan hanya beradaptasi ya, tapi melampaui. Nah, kita itu melampaui. Jadi orang ngasih untuk jualan buku, kita manfaatkan gitu kan. Ini kalau orang nggak tahu ya dikirain mau jual, ya itu jualan aja ya, beli kan langsung kan. Kita bisa memanfaatkan ini. Walaupun tidak full ya, cari lagi. Oh, ternyata sudah dapat satu tuh sumber pengertian perpustakaan. Balik lagi misalnya kan, di sini, mana lagi ini ya. Sudah banyak kan buku-bukunya. Nah, di sini misalnya transformasi, kan ya. Pengertian perpustakaan digital tadi sudah. Hmm. Iya, maksud Bapak seperti itu ya. Pengertian perpustakaan. Oh, ini coba di sini. Udah nggak? Ada kan? Jadi konsep perpustakaan. Hmm. Ya, semuanya sudah mungkin ada di sini perpustakaan digitalnya ya. Nah, jadi dibaca-baca bisa dijadikan sebagai sumber. Di halamannya ada. Jadi sudah mudah ya sekarang, buat makalah itu mudah. Buat skripsi juga nanti kalau sudah mulai buat skripsi, untuk bab 2 itu sudah, bab 2 kan landasan teori ya. Teori-teori tentang apa ya? Kalau judul kita tentang otomasi, semua pengertian otomasi, tentang referen, semua pengertian referen, cari bukunya ada semua di sini ya, di Google Book. Jadi sudah seperti itu ya. Artinya kita sudah, kalau kita tahu apa, rahasianya itu ya, artinya itu rahasianya itu. Kalau orang yang penulis, nah dia udah pakai ini udah bisa nulis buku banyak ya. Belum lagi nanti ditambah untuk kalimatnya menggunakan apa, ChatGPT ya. Nah, misalnya nih, tadi ya, tadi pengertian perpustakaan sudah dapat. ChatGPT ininya untuk narasinya kan, narasinya misalnya ya, pengertian, pengertian pengertian perpustakaan digital. Ini ya.
Nah, misalnya perpustakaan adalah suatu sistem, perusahaan digital adalah suatu sistem ini kan. Kalau tadi ya, kalimat tadi misalnya, perpustakaan digital merupakan atau adalah suatu sistem yang menyediakan koleksi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Kalau seperti tadi kan, kita ambil buku yang ini tadi, yang ini kan, ini ditambah ini misalnya. Ini contohkan ya, Bapak contohkan misalnya. Tinggal nulis ini, sudah tulis segini kan, titik ini kalimat utamanya. Baru yang ini tulis. Nah, perpustakaan digital merupakan, nah, nanti di sini kasih, sudah ditulis sebelah sini, nanti dikasih kutipannya. Kutipannya buku ini tadi ya. Nah, buku yang ini tadi. Nah, ini sistem informasi. Jadi sudah bisa memaksimalkan ini ya apa eh, teknologi kan untuk pengembangan perpustakaan digital ini, apa perkembangan perpustakaan digital ini bisa dimanfaatkan kita untuk penelitian dan nulis buku gitu ya. Itu. Oke, sekarang itu ya. Kita baru satu aja itu, Google Book ya. Google Book sudah bisa kita manfaatkan untuk nulis buku ya. Jadi gabung aja nanti ChatGPT dengan sumber-sumbernya dari sini ya. Nah, itu kalau kita nulis jurnal, artikel, kita larinya ke ini, ke Google Scholar ya. Nah, lain lagi nanti ya, kalau karena semuanya tentang artikel, larinya ke sini, Google Scholar ya. Nah, Google Scholar. Nah, ini juga ya. Nah, ini Google Scholar ini semua artikel ya. Jadi kalau kita mau pengertian perpustakaan digital, ini kalau mau nulis jurnal ya, enter. Nah, ini sudah ada ya, perpustakaan. Nah, tinggal dicari mana yang sesuai kan, bukan digital. Nah, perpustakaan digital dari perspektif. Nah, ini tinggal diklik ini, jurnalnya ya. Tinggal baca PDF-nya biasanya. Nah, ini kan PDF-nya. Nah, ini ya. Judul perpustakaan digital. Hmm. Ya, artinya kan ini bisa, ini malah buku ya, buku dari Pak Putu ya. Nah, jadi sudah seperti itu ya. Untuk nulis-nulis jurnal seperti ini. Modelnya ambil di Google Scholar kan. Nah, kalau untuk buku, Google Book. Nah, jadi semuanya sudah bisa dimaksimalkan kan. Nah, sekarang kita akan coba ada aplikasi lain yang berkembang lah ya. Tadi baru dua, Google Book sama Google Scholar ya. Ini iPusnas. iPusnas ya. Coba seperti apa? iPusnas. Ini sudah sering ya. Mungkin sudah ada yang menggunakan di apa? Di handphonenya ya. Nah, iPusnas. Ya, ini anu ya apa? eh Perpustakaan Nasional. iPusnasnya. Nah, kan sudah ada ya. Sudah ada eh, perpustakaan Goedio ini Pusnas ya. Ya, artinya kan bisa bisa menggunakan ini Pusnasnya ya. Mungkin di ini sudah ada bagian dari eh, perpustakaan nasional ya. Nah, di handphone sudah bisa kita pakai. Kalau di komputernya juga sudah bisa ya. Ya, artinya Ipusnas ini kalau mau ini ya download. Kalau mau cari bukunya ya, ini sudah ke berandanya aja tinggal ya.
Oh, ini beranda ya. Sekilas bantuan fiturnya, sekilas. Kalau mau cari bukunya di mana nih? Ya, di handphone ya berarti ya. Kalau di handphone mungkin sudah bisa di ini apa? Bisa digunakan ya. Memulai aplikasi. Oh, ini harus sudah ini dulu ya, daftar Ipusnas, username, nama lengkap. Ya, ini artinya ini Ipusnas bisa dimanfaatkan bahkan mungkin untuk minjem ya, misalnya kan. Ini kalau ini pakai Ipusnas. Ya, kalau mau lihat ini kan ada handphone ya, mungkin ini ya. Ini kalau ini komputer kalau ya. Klik komputer berarti seperti ini, masuk dengan Google. Oke, ada apa? Coba nih, pakai email Bapak. Masuk dah. Nah, bisa ya. Berarti kita bisa melihat buku-buku yang bisa kita manfaatkan untuk untuk menulis kan. Ini kalau kita mau ambil buku ini, berarti bisa kita pinjam ya. Ya, kalau di Google tadi dia hanya untuk eh, apa? Untuk membaca kemudian beli kan, karena dia tujuannya untuk eh, promosi kan. Kalau ini memang perpustakaan nasional ya untuk kecerdasan ya, dia minjem saja gitu kan. Biasanya kalau dulu minjem, jadi minjem minjem ini bukan ya ngambil file tapi tidak bisa di copy gitu ya. Ini mungkin kalau minjem harus punya akun ya, tapi ini coba klik aja bisa ya. Nah, ini gabung dulu ya. Gabung dulu ke perpustakaan pustaka ini. Jadi anggota dulu kan. Pustaka. Coba aja ya Bapak klik ya. Gabung dah. Sudah gabung apa ini? Sudah mungkin ya. Baca. Ini baca ya. Iya. Nah, iya, sudah bisa baca itu. Nah, seluruh buku ya. Nah, kamu hidup di zaman yang enak nih sebenarnya ya. Zaman Bapak dulu mana mau minjem buku kayak gini. Mau baca-baca buku itu. Harus ke perpustakaan. Jadi ada ini membaca ya. Membaca. Jadi semua buku bisa dibaca. Nah, kalau ini malah lebih enak lagi nih kalau mau untuk nulis buku ya. Nah, misalnya kita cari tadi pengertian perpustakaan di mana ada pengertian perpustakaan. Sudah dikasih buku satu pool buku ya. Nah, ini di Ipusnas ini minjem membaca tadi cuman ya. Nah, berikan ulasan kalau sudah membaca ya kasih tuliskan apa misalnya terima kasih kasih kami sudah baca misalnya kan dan dapat wawasan. Ulasan apa ini? Coba aja ya. Oh, nggak bisa ya. Ya, bisa berikan ulasan. Metode penilaian. Mana ulasannya? Kasih bintang. Kasih aja bintang berapa? Kasih bintang 5 kan? Tidak apa-apa. Nah, terima kasih kami sudah baca. Atau saya ya, kesendirian kan? Saya sudah baca dan dapat eh, wawasan apa-apa. Dapat pengetahuan lah ya. Wawasan dan pengetahuan yang baru misalnya kan. Ini bebas kan? Eh, dah, kasih ulasan. Oh, ini diubah ya. Nah, sudah ubah ulasan. Sudah, tidak usah diubah lagi ini sudah. Ini kan kita hanya ngasih anu aja. Kita bisa baca seluruh buku ya.
baca gitu. Cuma untuk baca saja nih kan. Tadi ada minjem ya. Coba kalau back minjem bisa ada. Ini buku ini kan. 4%. Oke, ada buku apa lagi misalnya? Tinggal cari aja di pencariannya. Ini telusur ya. Pengertian tadi ya. Perpustakaan digital. Ada nggak bukunya? Oh, tidak ditemukan ya. Oh, dia ini anu ya, bukunya aja ya. Eh, pengelolaan perpustakaan digital. Nah, ada nggak? Nggak ketemu ya. Perpustakaan aja. Pengantar perpustakaan. Pengantar, nggak muncul ya. Berarti ini audio, video, oh ada ya. Tadi, oh yang. Hmm. Ini tadi mana tadi? Cara penggunaan tadi ya. Oh, ini yang ini tadi Bapak klik ini tadi kan. Ya, artinya dia sepertinya hanya untuk membaca saja ya. Seluruh buku bisa dibaca teman yang disaring. Ya, coba satu lagi ini ya, kuantitatif. Nah, ini bisa pinjam ini ya. Bisa pinjam sepertinya. Pinjam. Hmm. Oh, berarti itu sudah minjem tadi ya. Ini sudah minjem sebenarnya ya. Nanti biasanya 3 hari balik lagi kan. Kita bisa baca buku metodologi penelitian kuantitatif. Nah, kalau kita sedang nulis skripsi, ini metode penelitian kuantitatif ya. Sudah seperti itu ya. Kita mudah mudah apa? Sudah mau membaca mudah sekali ya. Susah lagi. Berarti IPUSNAS bisa digunakan untuk eh, menulis skripsi nanti ya. Oke, berarti IPUSNAS kita udah berhasil satu ya. Nah, sekarang Perpusdikbud. Tanya lagi ya. Dengar suara Bapak ini ya? Kelihatan nggak ininya? Eh Pak, monitor kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. ya, nggak apa ya ini saja apa sekilas-sekilas saja bahwa Bapak menyampaikan bahwa memang pengembangan ilmu perpustakaan digital sudah seperti itu ya. Tadi sudah didigitalkan, terus dikasihkan dengan orang bisa membaca gitu kan, bisa pinjem, bisa tujuan tadi untuk promosi kan, kita bisa manfaatkan. Sekarang kita ini ada 12 ya, baru satu ya, baru satu. E-Perpus Dikbud, E-Perpus Dikbud. Nah, ini ya berarti ya. Nah, berarti sudah ada juga bisa membaca semakin mudah. Itu ya, koleksi. Ini tinggal klik koleksi, perpustakaan pusat. Ya, sudah banyak ini ya. Ini bisa bisa dipinjam enggak ini? Bisa dibaca enggak maksud Bapak? Lihat detail. Ah, mudah-mudahan bisa dilihat secara detail. Nggak bisa berarti ya. Masih ya artinya eh
bisa kita manfaatkan semua aplikasi yang ada di internet ini ya. Oh ini 10 menit lagi ya. Kalau habis berarti kita selesai ya perkuliahan ini. Zoomnya hanya waktu 10 menit. Ya artinya ini eh, 40 menit ya. Ini lewat tadi ada peringatan tinggal kurang 10 menit lagi ini. Ah, berarti bisa dibaca ya. Oh, enggak ya. Cuman ini aja ya. Artinya ada kalau kita mau ke sana cari di kelas 6-17 gitu ya. Hmm, ya. Begitu ya ininya ya. Di Kemendikbud kita bisa telusur kan. Berarti satu ini IBI Library, IBI Library ini ya, ada ya. Jadi ada berapa nih sudah nih? Sama ya, mirip-mirip ininya ya. Perpusnas, eh, Dikbud, perpustakaan Dikbud ya. Ini perpustakaan Dikbud juga. Ya satu aja ya Perpusnas, Perpusnas, Dikbud. Ini IBI, IBI ya. Ini Bank BI nih ya. Terus apa lagi? Gramedia. Nah, ini Gramedia ya. Gramedia digital. Ya, ini juga Gramedia ini karena dia sebagai eh, kalau di penerbitan itu ada pengarang, ada penulis, ada distributor. Nah, dia sebagai distributor ya, ada penerbit. Jadi tiga. Biasanya kalau kita mau buat buku, nanti eh, 20% untuk penerbit, 20% untuk eh, distributor ini ya, 60%-nya kita biasanya gitu ya. Kalau ada kita ada apa mendapatkan ini dari penerbit ya, mendapatkan royalti dari penerbit, penerbit biasanya seperti itu ya. Biasanya pertimbangannya seperti itu 20-20, kita 60% kayak gitu ya. Mereka 40% itu dibagi dua nanti untuk nah salah satunya Gramedia. Ini Gramedia ini kan promosi ini ya, apa sebagai distributornya 79. Coba ada ininya ada ulasan bukunya ada. Ada ya ini ya. Sedikit ya. Nah ini. Ada bukunya ya. Cuman dia seperti ini. Ya artinya Gramedia. Nah tinggal kita manfaatkannya apa kita orang mau jualan ini kan. Kita hanya mau baca skill karena mungkin tidak dikasih sepenuh ini. Sedikit paling ngasih itunya. Halaman yang jangan-jangan bab satu saja. Nah kan profil ininya saja. Profil istilahnya itu trailernya kalau kita film itu ya. Nah gitu ya. Jadi eh, Pusnas, Dikbud, BI, Gramedia, terus Rakata. Nah ini ada ya. Juga mirip ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sama seperti ini. Berarti buku-bukunya dia sudah bisa membuat ini apa? Membuat eh, apa koleksi-koleksi yang bisa dibaca. Kalau kita mau ini apa? Kalau kita punya penulis ya, apa? Seperti orang-orang Arab itu ada Said Nursi, dia dia buat buat web isinya tuh buku-buku dia karena dia memang penulis gitu ya. Akhirnya seluruh buku dia misalnya ya kayak buku anu ya apa? Mungkin buku-buku tentang sejarah atau tentang apa dia buat semuanya. Kalau ada koleksi kita sendiri misalnya, kita buat web dan bisa disebarluaskannya dengan seperti ini ya, dengan seperti ini. Slim, Slim ada gitu ya. Slim Raden Patah aja ya. Slim Raden Patah.
Slim Raden Patah CID. Ya, ada. Nah, ini kan Slim ya. Berarti ada Slim Eprin. Eprin ini repository biasanya. Eprin. Eprin. Welcome to repository. Ya, repository ya. Kalau Eprin itu uh, Eprin Win saja ya. Eprin Raden Patah, ya kan. Kalau Eprin ini seluruh skripsi ya. Skripsi, disertasi, tesis. Nah, kita bisa cari berdasarkan penulis misalnya kan. By author. Nah, ini. M ini kan. Mulyadi ada nggak M ya? Oke. M. Tinggal Ctrl F saja Mulyadi gitu ya. Biasanya muncul ya. Nah, ini kan. Mulyadi eh, skripsi berarti ini ya, pembimbing. Ini ada berapa nih? 24. Tinggal klik aja. Nah, seluruh ya, tulisan Bapak misalnya di sini ada ya. eh Misalnya apa? eh Adaptasi menghadapi ini ya, adaptasi ini. Nah, kan bisa dibuka ya. Bisa dibuka ini. Bisa di download ya. Bisa download kayaknya ya. Nah, ini bisa ya. Nah, jurnal atau artikel atau ini ya. Bisa berarti ya, ini repository. Oke, repository ya. Repository bisa cari bahan lah ya, repository. Kemudian ada lagi ini e-santri. Nah, gitu ya. E-santri. Ada ya, mungkin khusus para santri nih bahan-bahan pustakanya ya. Ada bahkan dibuat ininya ya. Nah, ini bisa di komputer, bisa di ini untuk handphone, ini untuk komputer. Nah, bisa. Ya, jadi sudah bisa menggunakan ini ya, apa aplikasi-aplikasi yang ada. Ini e-santri, kemudian e-Jakarta. Ini sambil jalan aja ya, e-Jakarta. Oke, ada ya e-Jakarta. Mana e-santri tadi? Ini ya. Kemudian ada lagi bibliotek, bibliotek Q ya. Ada ya. Ini juga bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa download ini apa ya? Ya, ini kayaknya orang luar bibliotek ya. Kemudian eh, GitHub. Oh enggak, ini untuk aplikasi nih kayaknya GitHub ini. Ya, bibliotek ya. Publish. Kemudian ada lagi LMS. Apa itu? LMS. Nah, ini ya. Kesehatan mungkin ya. Sumber-sumbernya juga ya. Hmm. Oh, bukan salah nih. LM, Biblio. Biblio. Ini bibliofak tadi ya. Biblio saja ya. Biblio. Hmm, ya, biblio saja ini. Tidak ada tag ini. Biblio. Nah, ini ada ya. Ini mungkin ya. Ya, artinya ini bisa bisa memanfaatkan ini ya. Chain, oh ini bahasanya ya. Indonesia. Hmm, ya bahasa Inggris. Ini ya. Ini bisa cari-cari produk apa ininya apa? Semua yang ada sudah di nah, di Jakarta juga ini ada yang ini handphone, ini mungkin Apple ya.